Saat ini kita akan membahas 7 tanda jika inner child Anda terluka. Inner child adalah hasil dari sekumpulan peristiwa masa kecil yang membentuk kepribadian seseorang sampai dengan sekarang ini. Bisa baik maupun buruk. Sayangnya, tidak semua orang menyadari tanda inner child terluka akibat peristiwa buruk di masa kecil mereka. Sulitnya menyadari inner child yang terluka bisa jadi karena peristiwa buruk di masa kecil sudah dianggap sebagai hal yang normal, sehingga orang terbiasa mengubur rasa sakit akibat peristiwa tersebut sedalam-dalamnya. Namun, apa yang terkubur di dalam pikiran bawah sadar seringkali terwujud dalam bentuk perilaku atau tindakan yang mengganggu kehidupan di masa dewasa. Memulihkan inner child yang terluka memang sangat membutuhkan waktu, tapi langkah pertama adalah mengenali tanda inner child yang terluka terlebih dahulu. Nah, berikut kita akan membahas 7 tanda jika inner child Anda terluka. Yang pertama, takut ditinggalkan. Salah satu tanda inner child Anda terluka adalah memiliki ketakutan yang luar biasa akan ditinggalkan oleh orang-orang dalam kehidupan Anda. Gejala ketakutan tersebut bisa berupa perasaan tidak biasa jauh dari pasangan, sangat bergantung dan tidak mandiri, merasa tidak layak dicintai, insecure, atau bahkan menjadi gangguan kecemasan dan depresi. Orang-orang yang takut ditinggalkan selalu menuntut bukti kesetiaan dan komitmen orang lain. Hal ini dapat menjadi masalah karena perilaku dan tindakan orang tersebut terlalu dipengaruhi oleh konsep di masa lalunya dan mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi di masa kini saat orang tersebut sedang dalam menjalani hubungan. Yang kedua, memiliki perasaan bersalah yang berlebihan. Rasa bersalah adalah penyesalan atau beban tanggung jawab yang dihadapi orang setelah mereka melakukan sebuah kesalahan. Rasa bersalah adalah hal yang wajar, kecuali jika perasaan ini muncul tanpa ada alasan yang jelas. Misalnya, ketika Anda merasa bersalah padahal tidak melakukan kesalahan apapun, dan rasa itu muncul tanpa disengaja dan tanpa diketahui. Itu bisa menjadi pertanda masalah serius seperti depresi atau kecemasan. Bisa jadi hal tersebut juga adalah tanda bahwa inner child Anda terluka akibat sering dibuat merasa bersalah di masa kecil, serta Anda tidak pernah sembuh dari rasa itu. Disengaja ataupun tidak, terkadang orang dewasa membuat anak-anak merasa bertanggung jawab atas hal-hal di luar kendali mereka. Dan hasilnya adalah emosi rasa bersalah yang tidak perlu. Tanda inner child terluka lainnya adalah memiliki trust issue. Jika di masa kecil Anda sering dibohongi, sering dicurangi, atau sering dimanipulasi, ada kecenderungan bagi Anda untuk mempertanyakan niat orang lain. Dengan kata lain, Anda menjadi sangat mudah curiga atau berprasangka buruk. Hal tersebut merupakan mekanisme pertahanan dari rasa sakit atau kekecewaan akibat dikhianati orang lain. Namun, kecurigaan yang berlebihan dapat merusak suatu relasi yang sehat. Tidak semua orang berencana untuk berbuat jahat kepada Anda dan menolak untuk percaya kepada orang-orang yang benar-benar tulus akan menjauhkan Anda dari hubungan yang sehat. Jika merasa memiliki trust issue yang berlebihan, cobalah untuk mengingat kembali apakah di masa kecil Anda sering dibohongi atau dimanipulasi oleh orang lain. Yang keempat, takut menetapkan dan menegakkan batasan privasi.
Batasan adalah aturan yang kita buat dalam pikiran kita sendiri tentang seberapa jauh kita mengizinkan orang lain masuk dalam kehidupan kita agar kita dapat merasa nyaman. Orang yang memiliki inner child yang terluka terkadang kesulitan menetapkan batasan dan menegakkannya. Contohnya adalah seorang people pleaser. Jika Anda tidak dapat mengatakan tidak atas permintaan orang lain yang sebenarnya mengganggu kenyamanan Anda, kemungkinan besar Anda termasuk dalam golongan people pleaser. Bisa jadi karena Anda sungkan menyakiti hati orang lain, atau mungkin saja Anda hanya tidak pandai mengungkapkan pikiran Anda. Bagaimanapun, itu terwujud dalam diri Anda. Seringkali merupakan tanda bahwa inner child Anda terluka. Yang kelima, terlalu mudah marah juga adalah tanda inner child terluka. Kemarahan adalah emosi yang wajar dirasakan oleh setiap orang pada satu titik tertentu. Ada banyak alasan sebenarnya untuk marah, mulai dari yang besar hingga yang kecil. Dalam beberapa kasus, bisa merasakan dan mengungkapkan kemarahan adalah satu tanda kecerdasan emosi. Namun, ketika seorang berulang kali tidak mampu bersikap tenang dan kehilangan kendali dalam mengelola emosi, itu adalah tanda bahwa ada masalah yang lebih dalam. Marah yang berlebihan bisa merupakan tanda bahwa adanya inner child yang terluka akibat pada masa kecil mengalami ketidakadilan dan peristiwa yang membuat frustasi, tapi tidak dapat mengungkapkannya. Dengan kata lain, ada amarah yang terpendam sekian lama di dalam alam bawah sadar Anda. Ketika sedang marah, cobalah untuk introspeksi diri. Apakah marah yang Anda lakukan adalah kemarahan yang wajar atau merupakan ketidakmampuan mengendalikan diri? Nah, itu tanda bahwa inner child terluka. 6. Kesulitan melepaskan sesuatu yang telah berlalu. Apakah Anda terus memikirkan argumen lama yang telah selesai? Apakah Anda merenungkan hal-hal buruk yang terjadi meskipun tahu akan lebih bahagia jika move on? Atau apakah Anda terus mempertahankan hal-hal yang sudah berakhir karena merasa lebih aman daripada menerima kenyataan? Nah, kesulitan melepaskan sesuatu yang telah berlalu juga merupakan salah satu tanda bahwa adanya inner child yang terluka. Anda perlu mewaspadai jika terus-menerus merasakan hal-hal seperti itu. Yang ketujuh, tanda inner child terluka lainnya adalah takut menyatakan pendapat pribadi. Banyak orang merasa takut menyatakan pendapat pribadinya karena merasa pendapat pribadinya tidak penting, takut dihakimi, dan tidak akan dihargai oleh orang lain. Hal ini bisa jadi karena pola pengasuhan orang tua yang otoriter di masa lalu. Anak terbiasa mengikuti aturan, arahan, dan rencana orang tua tanpa diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menentukan pilihan. Hasilnya adalah anak jadi tumbuh dewasa dengan rasa takut untuk merencanakan, berpendapat, dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, dari 7 tanda yang telah kita uraikan singkat di atas, mungkin Anda masih ragu untuk melakukan langkah-langkah pemulihan atas inner child Anda yang bisa jadi terluka. Salah satu metode untuk menyembuhkan inner child yang terluka, Anda bisa juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai bahan introspeksi lebih lanjut untuk mengenali apakah inner child dalam diri secara lebih dekat. Yang pertama, tanyakan kepada diri Anda, apakah saat masih kanak-kanak Anda merasa aman dan terlindungi? Yang kedua,
saat masih anak-anak, apakah Anda merasa diterima sebagai anggota dalam keluarga? Yang ketiga, apakah dahulu orang tua Anda menghormati pendapat Anda dan memperbolehkan Anda menjadi diri sendiri? Yang keempat, apakah Anda masih menyimpan kebencian dari masa kecil Anda? 5. Bagaimana hubungan Anda dengan diri Anda sendiri? Nah, beberapa pertanyaan-pertanyaan di atas sangat berguna sebagai bahan untuk memulai berdamai dengan diri sendiri, dan tidak digunakan sebagai alasan untuk menyalahkan pihak lain atas luka batin yang dialami ketika masa kanak-kanak. Dengan menyadari tanda inner child terluka dan memulihkan inner child yang terluka, itu sangat penting agar dalam kehidupan Anda, apakah itu sebagai suami atau sebagai istri, kita dapat membangun relasi yang baik dengan pasangan. Dan sebagai orang tua, kita tidak mewariskan luka batin tersebut kepada anak-anak kita, bahkan kepada turunan kita selanjutnya. Nah, sahabat restorasi jiwa, demikianlah tentang inner child. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, dapat Anda sampaikan dalam kolom komentar, kita bahas. Dan dalam channel kami, beberapa afirmasi-afirmasi yang kami susun dan kami buat sedemikian rupa, sehingga siapapun Anda yang merasakan adanya tanda bahwa inner child Anda terluka atau masa lalu Anda terluka, beberapa afirmasi telah kami susun dengan teliti sehingga bisa membantu Anda. Jika Anda ingin berkonsultasi lebih jauh dan lebih dalam, dapat menghubungi kami melalui email atau tinggalkan pesan dalam kolom komentar, sehingga kita bisa dapat mendalami secara spesifik dan secara personal apa saja inner child Anda yang terluka, dan kita rilis satu persatu. Semoga apa yang kami sampaikan dalam pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih. Kiranya kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua. Ya dan amin.